Soal katanya mau ditunda-tunda pemilu ini, Cak. Ya biar rame lah. Biar rame. Ya. Wah. Hasil survei terakhir tingkat kepuasan kepada pemerintah maksudnya itu 72%. Iya. Tapi kan minyak goreng lagi susah, Cak. Itu gimana nanti kebijakannya seorang Caimin pada pelaku-pelaku digital? Teman-teman yang bergerak di YouTube, Instagram punya peluang seperti media konvensional dahulu. Ada apa dengan Andi Amran Sulaiman? Mesti jadi presiden karena bagi saya presiden itu paling bisa pakin lagi ya. Saatnya bilang kamu kelas. Nice people, kembali lagi di Kamu Kelas on the Street. Kali ini kita agak berbeda di luar studio dan salah satu tempat yang paling ikonik, ya namanya juga The Icon, di sekitaran CPI, Center Point of Indonesia, Kota Makassar. Agak spesial karena orang yang saya ajak bicara juga ini agak spesial, bukan agak, tapi memang sangat spesial. Langsung saja saya persilakan, inilah dia Caimin zaman now. Masya Allah, gimana kabar, Cak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, Rizal System. Wih, ini berapa kali ke Makassar ini? Udah berapa kali? Udah sering. Udah sering ya? Sering beberapa kali, hampir ya 2 bulan 3 bulan sekali. 2 bulan sekali pasti injak Makassar. Nah, gimana melihat kota Makassar, Cak? Makassar luar biasa, menjadi satu titik pertumbuhan yang sangat menarik. Oh gitu. Kawasan timur, lalu lintas kawasan timur dan tengah. Orangnya juga sangat religius. Amin. Namanya juga Rizal kan religius juga. Iya. Sesuai dengan di dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alhamdulillah. Sudah bisa juga saya dipanggil Cak Rizal kalau begitu. Tapi dalam berbagai macam kesempatan teman-temannya Cak ini banyak berhubungan dengan orang-orang Sulawesi Selatan. Oh iya, saya paling terkesan dengan Sulawesi Selatan karena saya ketika aktif di mahasiswa dulu, titik berangkat saya dari Sulawesi Selatan. Oh begitu. Jadi di PMI itu dulu pendukung utama saya adalah teman-teman dari Sulawesi Selatan. Dan jadi dekat semua dari teman-teman alumni di sini banyak sekali. Militan sekali. Militan. Luar biasa. Cak, ini ngomong-ngomong ini kan kalau kita melihat kemarin ada isu yang sangat menarik ini, Cak, yang memang dilontarkan oleh Gus Muhaimin sendiri. Saya perlu konfirmasi dulu itu, Cak ya. Soal katanya mau ditunda-tunda pemilu ini, Cak. Ya biar rame lah. Biar rame. Wah, ini bagian gimmick juga gitu ya. Enggak, intinya begini. Intinya itu usulan. Usulan karena saya bertemu dengan kalangan pelaku ekonomi, pelaku usaha kecil menengah, kemudian analis perbankan. Mereka ketemu saya di kantor DPR. Mereka melihat momentum perbaikan pasca pandemi ini kira-kira puncak momentumnya 2024. Ini kan masih tahap mulai bangkit nih. Mulai bangkit, oke. Krek 23, mulai naik lagi 24, pas lagi mau naik kenceng, pemilu. Nah biasanya pemilu itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama, para pengusaha wait and see, nggak mau melanjutkan usahanya dulu. Wait and see ya. Khawatir lihat pemerintahannya kayak apa. Wait and see ini mengakibatkan mereka rata-rata frozen. Menghentikan semua investasi besar. Frozen itu pembekuan lah ya, menghentikan semua jenis-jenis kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi besar karena ada worry, rasa khawatir masa depan politiknya cerah atau kekacauan apa enggak kira-kira gitu. Yang kedua biasa pemilu mengandung keadaan potensi konfliknya tinggi, kompetisinya tinggi sehingga ada kekhawatiran. Nah, yang ketiga karena pemilu itu pemerintahannya transisional. Pemerintah baru itu butuh, biasa kalau mobil baru mau dinaikkan harus pemanasan. Pemanasan biasanya butuh 1 tahun. Maka momentum 2024 menjadi terganggu. Tapi sekali lagi itu usulan itu boleh diterima boleh tidak. Yang menentukan 2, satu ketua umum partai, yang kedua presiden. Nah kalau ini sepakat ya jalan, kalau nggak sepakat ya tetap 2024. Oh begitu, soalnya kan udah ketuk palu, Cak.
Ya, ya betul. Kan? 14 Februari 2024. Ya. Namanya juga perubahan. Ada 48 negara yang menunda pemilu karena pandemi. Oh begitu? Ya. Oke. Jadi bukan hal baru. Bukan hal baru. Tetapi sekali lagi mari kita bahas rame-rame. Saya senang ada yang nolak, ada yang marah, ada yang anggota DPR setuju semua. Oh begitu. Anggota DPR supaya panjang kan? Supaya panjang. Tapi yang dinamika perdebatan ini menarik karena akan kita jadikan bahan. Soalnya kan 2020 kemarin kan pilkada tetap jalan. Betul. Nah makanya ini 2020 ternyata lancar. Tetapi 2024 ini ada satu kondisi beda antara pilkada dan pilpres. Oh begitu. Ya, pilkada kan lokal, pilpres ini nasional. Sebagai partai politik yang kemudian berada pada barisan pemerintah. Tentunya kemarin juga terbaru muncul hasil survei itu, Cak. Saya banyak terima DM dari teman-teman netizen. Kan kalau Cak kan konstituennya di daerah mana, Cak? Ya lebih banyak Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan. Saya juga punya konstituen, Cak. Gimana? Jadi saya juga biasa reses, Cak, di netizen. Oh iya. Jadi saya punya jamaah di YouTube, ada jamaah di Instagram, di TikTok juga, Cak. Ternyata mereka, kok begini Kak, hasilnya sampai 70-an% gitu, 73% hasil survei apa segala macam. Tentu melihat kondisi ini memang betul-betul masyarakat puas ini, Cak, atau gimana sih sebenarnya? Ya, hasil survei terakhir tingkat kepuasan kepada pemerintah maksudnya itu 72%. Itu relatif naik dibanding survei sebelumnya. Ini juga menjadi pertimbangan, artinya stabilitas pemerintahan itu dipercaya. Trust. Ada trust, ada apa namanya ketaatan. Oh gitu ya. Taat kepada pemerintah. Kalau trustnya 50% itu bahaya. Oh gitu. Karena ketaatan turun. Tapi kan minyak goreng lagi susah, Cak. Ya, ini setelah minyak goreng susah, apa kita survei lagi saja? Jangan-jangan turun juga. Oh begitu. Oke, jadi sangat fluktuatif memang, Cak ya. Dan memang kalau kita bicara politik, ini soalnya kan anak muda banyak penonton saya, Cak. Bicara soal politik memang kadang-kadang nggak ada satu yang pasti, Cak ya. Kadang-kadang cepat kali berubah. Betul, karena memang politik itu titik temu semua keinginan. Keinginan semua orang yang berbeda-beda itu diramu, dimanage melalui politik. Maka keinginan ini kadang-kadang aspirasi ya, sebut saja aspirasi, interest, kemudian harapan bergabung jadi satu, diramu dalam politik. Sehingga kadang-kadang seperti halnya hasil survei, ada yang namanya kesepakatan, persepsi, ada yang namanya keputusan. Tapi so far sebetulnya dinamika politik perubahan yang cepat itu pada 3 hal ya. Yang pertama suksesi. Pemilu itu suksesi. Yang kedua pada survei. Survei itu bisa menjadi perubahan yang signifikan. Apakah tingkat kepercayaan atau persepsi. Nah, yang ketiga sebetulnya perubahan itu bukan pada setiap saat, karena ada timing atau waktu-waktu tertentu yang menjadi pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pilkada gitu. Jadi itulah yang membuat politik memang sangat menarik dan menjadi titik temu semua kepentingan. Nah, Cak, mendengarkan penjelasan tadi saya langsung teringat satu pantun, Cak. Soalnya kan saya pemain pantun, Cak. Buah semangka, buah mangga. Cakep dong, Cak. Cakep. Aduh, lambat, Cak. Lambat. Ulangi. Buah semangka, buah mangga. Cakep. Buah diambil di pinggir kali. Cakep. Tak kusangka, tak kuduga. Caimin gagah sekali. Alhamdulillah. Aman lagi kalau begini. Ya silakan pesan nanti Caimin yang bayar. Cak, gini, Cak. Nah, selama ini juga, Cak, persepsi anak muda, tanggapan anak muda melihat politik itu ternyata sangat beragam, Cak. Ya, betul. Alhamdulillah makin kesini, alhamdulillah juga anak-anak muda makin peka tuh, makin aware. Wah, ternyata politik ini memang penting, Jal. Kenapa saya ditanya, Jal, kenapa sih kamu bikin konten politik, ngundang pemerintah, anggota dewan, bupati dan sebagainya? Saya bilang bahwa karena semua urusan kita anak muda hari ini itu sangat bisa ditentukan oleh mereka-mereka pengambil kebijakan. Jadi kalau kami jauh, nanti kami juga dijauhi, kira-kira gitu. Nah, melihat itu, Cak, seperti apa sih sebenarnya bagaimana mengembalikan trust anak muda pada politik? Saya sebetulnya baca survei juga bahwa anak muda, milenial maupun Gen Z ini sudah punya kecenderungan komitmen sosialnya semakin tinggi, kepedulian sosialnya mulai tinggi,
keinginan membantu orang lain tinggi. Terbukti banyak kegiatan-kegiatan maupun social movement yang mereka terlibat. Bahkan ada social project misalnya, social project. Socialpreneur juga ada. Ini tumbuh subur. Ini artinya komitmen sosialnya semakin tinggi. Berangkat dari komitmen sosial itu sebetulnya nanti akan sampai pada tahap kepedulian sosial ini nggak cukup hanya kegiatan yang sifatnya langsung karitatif atau yang spontan atau yang satu saat bergaya. Tidak cukup. Tidak cukup. Setelah ini kita lakukan ada satu komitmen sosial yang lebih besar, yaitu komitmen pada sistem, pada keadaan yang lebih besar. Nah, di situ politik. Di situ politik. Nah, saya optimis karena keperpihakan kaum muda kepada langkah-langkah sosial tinggi, pada akhirnya berakibat pada kaum muda ini akan tertarik politik juga. Karena misalnya mereka berpihak kepada orang-orang yang sedang menderita kehidupan kesehatan misalnya. Kesehatan orang lagi anak bayi yang kena tumor sangat melas, kasihan gitu ya. Itu biasanya orang-orang nyumbang datang. Tapi karena jumlah yang kena tumor itu semakin banyak, lalu komitmen sosial seperti apa lagi yang lebih kuat dibanding sekedar menyumbang? Oh, negara harus berperan dong. Peran negara harus hadir. Negara harus turun. Nah, bagaimana cara negara harus turun? Itu politik. Maka supaya negara berpihak, supaya jaminan kesehatan ini lebih bagus lagi, nah itu harus ikut politik. Harus ikut politik. Kalau tidak ikut politik, contoh sederhana. Dulu sebelum ada undang-undang jaminan kesehatan, itu orang sakit sangat susah di dalam mendapatkan perlindungan kesehatan. Tapi setelah ada asuransi kesehatan, jaminan kesehatan, ini ada perbaikan yang signifikan. Tapi itu terjadi karena apa? Karena politik dan dorongan masyarakat secara bersama-sama menuntut negara, memaksa negara untuk melayani kesehatan secara gratis. Disitulah politik. Makanya komitmen sosial, social movement, socialpreneur, politik. Nah, kecenderungannya sudah sampai socialpreneur. Jadi satu tahap lagi kaum muda saya kira memang harus berpolitik. Oh begitu. Saya mau menyampaikan pertanyaan titipan netizen ini yang memang sudah lama ditanyakan ke saya, Cak. Tapi saya kira sebagai pimpinan DPR RI juga, Cak ya, wakil ketua DPR RI yang fokus kepada kesejahteraan, Kesra berarti ya. Itu bertanya gini, Cak. Kenapa sih Kak para orang-orang politik itu pada saat mau, ini bahasa Makassarnya, dialek Makassarnya, kalau mau dekat-dekat pemilu, naja aja ngopi-ngopi, naja kita diskusi bicara soal keberpihakan anak muda. Tapi ketika sudah duduk atau berada pada posisi itu, kenapa lambat laun itu sudah tidak terjadi lagi atau jarang lagi terlihat? Itu gimana itu? Sebetulnya itu benar, tapi juga salah. Yang salahnya, yang salah dulunya. Yang salahnya dulu ya. Ini sebetulnya politisi tiap hari ngopi. Oh, tiap hari ngopi? Iya, karena kalau nggak ngopi pusing gitu. Ya, tiap hari politisi itu ngajak ngopi. Tapi mungkin tidak semua terjangkau. Tidak semua bisa diajak, tidak semua bisa dilibatkan. Nah, kenapa saat-saat menjelang pemilu menjadi rame ya wajar saja, karena di saat itu ada kompetisi. Semua calon legislatif sama-sama menggunakan waktu yang pendek untuk pemilu itu, merebut simpati. Nah, itu wajar saja, ada momentum. Tapi sebetulnya akhir-akhir ini politisi juga menyadari bahwa pendekatan temporel, pendekatan sesaat menjelang pemilu juga nggak efektif. Nggak efektif ya. Makanya ada perkembangan cara kerja politik kita lebih berkesinambungan. Makanya misalnya saya PKB sekarang lebih banyak mengaudisi potensi kreativitas dalam satu social project gitu ya, yang berkepanjangan. Misalnya di banyak kota kita bikin Mabes Rakyat, maju bersama rakyat. Mabes Rakyat, maju bersama rakyat. Di situ posko atau ya tempat ngopi-ngopi, tempat kegiatan 24 jam dengan fasilitas yang memadai, wifi yang bagus, kenceng. Itu diperuntukkan untuk siapa itu? Semua open terbuka. Dan bahkan tidak ada pandang bulu dari partai manapun. Yang penting anak muda yang mau maju dan butuh network, butuh jejaring untuk maju, datang ke Mabes. Memang ini baru dibangun di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Sulawesi Selatan. Ya, sejak saya datang perlu juga kita bikin. Perlu juga gitu. Nah, di situ
salah satu long life ya, sepanjang waktu untuk belajar dan berinteraksi untuk membangun network yang bisa meningkatkan potensi kreativitas, potensi ekonomi, potensi skill yang dimiliki kaum muda. Jadi ngopinya sepanjang tahun. Ngopinya sepanjang tahun sebenarnya. Karena siapa yang datang ke posko itu dia akan berarti dengan kata lain, Cak, anak muda harus inisiatif ya. Betul. Nggak bisa menunggu. Sangat banyak ruang-ruang yang disediakan di wilayah pemerintah, wilayah politik, di partai yang bisa diakses. Tinggal proaktif atau tidak. Proaktif atau tidak. Dan itu menjadi catatan penting buat teman-teman milenial semua, karena kadang-kadang teman-teman ini juga ya mau sih sebenarnya, tetapi kan akhirnya ya dia mau diajak gitu. Ya, betul. Saya melihatnya anak muda ada 4 tipe, Cak. Bagi saya, pertama, anak muda yang pesimis. Segala sesuatu yang ditanyakan pada dia pasti dia jawabnya nggak bisa. Ada juga tipe kali yang kedua yang optimis, pragmatis. Pragmatis itu ya kalau ada ya boleh lah, kalau tidak ada mau di apa? Kalau bahasa di sini, Cak. Yang ketiga itu adalah optimis. Segala sesuatu ditanyakan pasti bisa. Yang terakhir yang keempat dan saya kira sama karakternya kita, Cak, adalah yang progresif. Ketika dia dapat masalah dia bangkit lagi, dia maju lagi, dan mudah-mudahan itu yang itu yang harus diperbanyak. Itu yang harus diperbanyak. Yang keempat itu yang harus diperbanyak karena memang begini ya. Di pikiran saya ini sampai 2030 jumlah kalangan muda ini jumlahnya akan meledak. Betul. Sehingga persentase kaum muda ini 50% lebih dari jumlah penduduk. Itu artinya kaum muda dengan seluruh potensinya akan bisa bermanfaat untuk negara, menjadi kekuatan energi kemajuan. Energi kemajuan itu ada 3 syarat. Satu, skillnya harus memadai. Skill ya? Skill harus memadai. Yang kedua, jejaring. Networking. Network itu semakin banyak ketemu siapa saja dalam profesi apa saja semakin bagus. Nah, yang ketiga adalah fasilitas, modal, sarana. Gitu. Nah, 3 hal ini menurut saya negara atau pemerintah, termasuk sudah terus saya dorong tiap hari di DPR, harus menggelontorkan sebanyak-banyaknya anggaran menyambut tahun 2030 ini. Karena itu ayo kita bareng-bareng, Pemda, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah APBN itu mendorong anggaran yang sebanyak-banyaknya untuk kaum muda menyongsong 2030. Dari situ saya yakin yang progresif tadi, yang progresif itu akan paling dapat mudah mengakses ini. Nah, kalau yang optimis juga iya, tapi yang tadi pesimis sama yang pragmatis itu ya ketinggalan. Karena itu dari 4 tipe ini saya yakin kesempatan di tahun-tahun yang akan datang penggelontoran anggaran ini harus dilakukan oleh negara. Nah, saya harus terus berjuang untuk itu. Sehingga sarana untuk kaum muda, misalnya akses internet, harus sebanyak-banyaknya diberikan oleh negara. Di Sulsel ini masih banyak blank spotnya. Betul, dan bahkan mahal kan kalau ada provider yang menyediakan itu. Negara harus turun di situ. Ini yang saya dorong terus. Sebagai keberpihakan pada anak muda nih. Betul. Itu menyongsong 2030. Itu mau nggak mau. Karena kalau nggak ketinggalan bangsa kita dibanding bangsa lain. Skill misalnya. Skill itu sangat mudah. Mulai dari belajar dari sosmed, belajar dari konten-konten YouTube, belajar dari dunia luar melalui internet ini, itu sangat cepat untuk maju. Tidak harus mengikuti kursus, tidak harus melalui YouTube aja bisa mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat. Contoh bahwa kalau kaum muda yang proaktif, progresif akan cepat maju. Cepat maju ya. Cak, ini saya langsung pindah ke tema lain. Ini kan kemarin heboh-heboh juga soal kunjungannya Cak Imin ke Sulawesi Selatan ini. Ada apa dengan Andi Amran Sulaiman? Oh iya, Andi Amran Sulaiman ini teman lama, sahabat lama, sama-sama berjuang di pemerintahan, dia di eksekutif, saya legislatif. Terutama dia saat jadi menteri 5 tahun. Pertanian. 2014-19. Dia terbukti sebagai orang yang bergerak dari bawah, kemudian berhasil tumbuh menjadi pengusaha yang sukses sekaligus menjadi pejabat negara.
Ini luar biasa dan saya kenal dekat lalu mengagumi prestasi itu. Dan hari ini saya kira salah satu potensi kepemimpinan dari Indonesia Timur ya Amran ini potensi. Andi Amran Sulaiman ini. Nah, ya kita sebagai sahabat terus saling mendukung, menopang supaya saling maju. Luar biasa. Karena udah ada lihat balio-balionya itu. Ada yang fanatik untuk Pilpres ya, itu aspirasi. Aspirasi dan memang mengarah ke sana, Cak. Kita tunggu perkembangannya. Itu saya heran juga karena ini Cak Imin ada balio-balionya, sudah banyak isu-isu yang kemudian akan menjadi representasi dari itu PKB. Itu aspirasi dan wajar saja. Harus kita tangkap secara pelan tapi mencermati sambil melihat perkembangan. Berarti masih terbuka dengan yang lain juga. Iya begitulah. Masih jauh pemilu. Masih jauh. Jadi peluang untuk saling menjajaki masih terbuka luas. Oke, begitu. Tetapi insya Allah semangat untuk maju presiden. Kalau itu memang perintah ya. Perintah dari siapa, Cak? Jadi Ramadan tahun lalu saya dipanggil kiai-kiai se-Jawa Timur. Oke. Di Jombang Jawa Timur saya ditanya. Apakah dari keluarga besar PKB atau keluarga besar NU ini ada peluang untuk merebut pimpinan nasional menjadi presiden pada tahun 2024? Saya bilang ya sangat terbuka luas. Sangat terbuka. Saya jawab kepada para kiai itu. Yang kedua, apakah Anda siap untuk masuk di dalam konstelasi 2024? Ya, saya tergantung kiai-kiai. Kalau kiai-kiai memang memerintah saya diikuti oleh support, dukungan dan kerja meyakinkan umat, meyakinkan masyarakat, ya saya siap-siap saja. Nah, kemudian terjadi diskusi dan akhirnya mereka semua memerintahkan saya untuk siap-siap dan para kiai-kiai ini bekerja. Mulai bekerja sejak bulan Ramadan itu Mei yang lalu lah ya. 2021 mereka bekerja dan alhamdulillah solid bergerak di seluruh Jawa Timur. Baik. Ternyata responnya semakin baik. Dan rata-rata mereka mintanya presiden. Ya. Wakil presiden karena PKB tahun lalu sudah dapat wakil presiden. Saya selalu jawab, saya oke asal kita bareng-bareng meyakinkan masyarakat. Dan yang lebih penting dari itu, namanya ketua umum partai memang amanahnya yang paling utama adalah menyiapkan pemimpin sekaligus merekrut pemimpin. Yang rekrut pemimpin lokal, nasional, itu memang tugas partai. Tugas partai itu selain politik aspiratif juga merekrut pemimpin. Untuk kepemimpinan nasional ya. Kepemimpinan nasional, regional, semua level kepemimpinan tugas partai untuk merekrut. Baik. Nah, kira-kira begini, karena ini udah banyak nama-nama yang beredar ini, Cak. Macam-macam lah nama-namanya, termasuk ada Cak Imin di situ. Kira-kira kalau saya tanya, kira-kira apa sih kelebihan dari seorang Gus Muhaimin ini, Muhaimin Iskandar dibanding nama-nama yang sudah beredar? Saya kira dua ya, yang pertama dari keluarga besar NU, Ahlussunnah wal Jamaah, PKB, ya yang satu-satunya yang didorong oleh kiai-kiai. Sampai hari ini saya belum mendengar yang lain yang lain. Itu jadi belum ada satupun yang diperintah oleh kiai-kiai selain saya sampai detik ini ya. Sampai detik ini. Berarti secara ulama insyaallah perintah ulama itu menjadi satu-satunya. Kedua. Nah, yang kedua ya kebetulan aja saya punya pengalaman di eksekutif lama, di legislatif juga lama. Sehingga kalau diberi amanah saya kira pembelajaran itu sudah kita lakukan selama. Berarti secara pengalaman, kompetensi insyaallah udah siap. Eksekutif udah pernah, legislatif udah pernah. Nah, ternyata Cak, kan kita orang di Bugis ini Cak itu tidak sembarang atau tidak begitu aja diberikan nama orang. Ternyata apa yang tadi Cak Imin sampaikan ternyata sesuai dengan karakter namanya Cak Imin. Apa itu? Nah, ini saya baru-baru dapat WA dari mama saya di Kabupaten Bone, Cak. Bone. Iya, saya dari Bone ini, Cak. Kan namanya Cak adalah Muhaimin Iskandar. Nggak ada perubahan, Cak ya? Masih sama KTP-nya, Muhaimin sama Iskandar. Kan kalau biasanya itu nama mewakili rasa, nama mewakili karakter. Maka izinkan saya artikan namanya Cak Imin. Silakan. Sesuai dengan penjelasan tadi, Cak, soal presiden itu. Pertama namanya adalah Muhaimin. Ada artinya itu, Cak. Apa itu? Muhaimin, muda dan layak Indonesia dipimpin. Amin. Tepuk tangan dulu penonton bayaran. Ya, tepuk tangan. Muhaimin. Boleh pesan. Ya. Nanti boleh yang bayar. Muhaimin, muda dan layak Indonesia dipimpin. Iskandar luar biasa. Karena Cak kan dari
PKB, ya kan, kiai-kiai temannya, sahabatnya. Makanya sesuai dengan untuk memimpin Indonesia harus menggunakan prinsip Iskandar. Iskandar, insya Allah selalu berdoa dan sabar. Aman lagi pesanan gini kalau begini. Kira-kira begitu Cak ya? Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu Cak, saya merasa bahwa kehadiran pemimpin kita yang terutama dekat seperti ini, terima kasih juga Cak mengajak kami, karena profesi hari ini YouTuber, kreator, influencer, selebgram apapun itu yang memang menjadi salah satu pilihan di era sekarang. Betul. Apa yang akan Cak Imin lakukan sebelum kita masuk closing statement? Apa yang Cak Imin akan lakukan kepada profesi-profesi ini? YouTuber, kreator, ini kan agak jauh dari pemerintah kadang-kadang Cak. Bahkan kalau saya ajak, ayo dong kita collab dengan pemerintah, nggak usah jauh, pemerintah kaku, anggota dewan, hanya kepentingan sesaat, kita akan dijadikan sebagai topeng doang. Itu gimana nanti kebijakannya seorang Cak Imin pada pelaku-pelaku digital? Ya, saya kira fenomena terakhir ini menarik ya. Menarik karena dunia sosial media kita tumbuh dengan sangat cepat. Konten-konten menarik, kreator-kreator muda, kemudian teknik penyampaian yang sangat bermutu. Ini menumbuhkan gairah baru di dunia sosial media. Sosial media, era digital. Era digital ini, gairah baru ini tentu harus disambut dengan baik karena mereka-mereka inilah yang bisa menjembatani pemerintah, politisi, pengambil kebijakan atau siapa saja dengan masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini media konvensional mulai ketinggalan, mulai kalah. Artinya teman-teman yang bergerak di YouTube, Instagram, dunia sosial media, TikTok juga Cak, TikTok. Itu punya peluang seperti media konvensional dahulu. Televisi, radio itu sudah bergeser. Nah, artinya apa? Ini peluang ekonomi, promosi yang bukan hanya produk-produk yang bersifat konsumsi, tapi produk politik, kebijakan. Saya kira pemerintah daerah, pemerintah pusat, birokrat, politisi, harus sebanyak mungkin mengajak kerjasama dengan para pelaku sosial media. Berarti beradaptasi Cak. Dengan perkembangan yang ada. Tidak bisa tidak. Itu menjadi kebutuhan. Nah, sekarang kebutuhannya apa? Kebutuhan untuk saling berbagi informasi, kerjasama, sinergi itu yang penting. Oke. Baik, terima kasih banyak Cak. Nah, kita masuk pada bagian akhir-akhir ini Cak. Bagian-bagian closing statement. Tapi saya mau bermain-main sama Cak Imin. Saya akan menyampaikan sebuah kalimat. Ada narasi singkat, tetapi narasi ini tidak utuh Cak. Dia perlu dilanjutkan. Jadi nanti saya akan bacakan, silakan dilanjutkan Cak. Dijawab dengan jujur, dengan cepat. Bisa Cak ya? Bisa. Boleh diminum dulu Cak sebelum menjawab Cak. Oke. Supaya enak-enak perasaan ya. Silakan. Masya Allah. Siap Cak ya? Saya akan bacakan kalimat. Kalimatnya tidak utuh, dia perlu diteruskan, dilanjutkan. Jawab dengan jujur dan cepat. Oke. Luar biasa ini kesempatan kita ini, calon presiden kita tanya-tanya. Sebelum KPU tanya-tanya dia. Banyak orang belum tahu bahwa saya itu sering jalan-jalan dan bertemu dengan berbagai profesi untuk menjadikan hidup ini lebih bergairah. Itu banyak belum tahu ya? Itu banyak orang belum tahu. Oke, siap. Bagi saya, Makassar itu kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia yang tangguh. Orang-orang yang fight. Yang paling berkesan setiap saya mengenal tokoh dari Sulawesi Selatan. Terbuka, karakternya kuat, dan bersahabat. Kalau banyak uang, banyak juga. Pasti banyak. Banyak uangnya di Rasul. Oke. Aman lagi. Terus terang saja bahwa istri saya itu belum tahu kalau saya selalu kurang tidur di dalam perjalanan. Gitu. Itu istri nggak tahu ya. Oke. Makanya terlalu pagi membangunkan tidurnya itu. Begitu. Terlalu pagi. Iya. Oke. Kurang tidur. Ini aktivitas padat Cak ya. Keliling Indonesia. Keliling sampai kurang tidur pokoknya. Kurang tidur pokoknya. Mesti jadi presiden karena bagi saya presiden itu paling bisa
melaksanakan apa saja yang menjadi harapan, karena presiden itu kekuasaannya sangat luar biasa, bahkan menentukan banyak hal. Karena itu jabatan presiden itu sebagai pintu untuk menyampaikan harapan-harapan itu terwujud di masyarakat. Terwujud di masyarakat. Oke. Saya mau wakil presiden saya itu yang mempunyai latar belakang pengusaha, pendidik, dan orang yang bekerja keras. Pengusaha, pendidik, pekerja keras. Ini jadi jejak digital, Cak ya? Yes. Berarti nggak ada sama sekali dengan politisi. Ya otomatis politisi. Semua. Begini. Tadi pengusaha itu juga politisi. Oh begitu ya? Kalau nggak politisi dia nggak sukses. Oh begitu ya? Dia harus berhadapan dengan birokrasi macam-macam. Oke. Selanjutnya, sebelum terakhir, kalau saya tidak jadi ketua umum PKB dan anggota DPR hari ini, saya akan pilih menjadi wartawan. Kenapa wartawan? Jurnalis. Karena ya? Jurnalis kan profesi saya jauh hari sebelum. Oh begitu. Wah keren. Jadi wartawan memang menjadi sesuatu yang sangat melekat dan menjadi sahabat dong. Betul. Dengan para teman-teman wartawan. Di sini banyak teman-teman wartawan ini, Cak. Luar biasa. Terakhir, yang masih kurang dari pemerintahan Pak Jokowi itu sebenarnya perhatian kepada dunia pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Itu yang masih kurang. Dan kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi presiden, itu harus di-push lebih kuat lagi. Karena SDM dan pendidikan adalah menjadi penentu masa depan Indonesia di sini. Baik. Kita berikan aplaus buat Caimin, luar biasa, keren banget. Hari ini datang di Makassar. Terima kasih, Jal. Iya. Sehat selalu, Cak ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan ini. Salam untuk semuanya. Siap. Mudah-mudahan ini kesempatan tidak hanya yang pertama dan terakhir saya ketemu, Cak. Kalau saya ke Senayan bisa saya telepon, Cak. Pokoknya kita ke Jakarta, kamu ke Jakarta kasih tahu, kita collab lagi. Oke, luar biasa. Cak, terakhir ini, Cak. Sekarang lagi di Makassar ini ada istilah lagi tren, Cak, yaitu pakintaki. Iya, tapi ada gerakannya, Cak. Apa itu? Gerakannya kayak gini, Cak. Pakintaki. Iya. Boleh satu kali diulang lagi, Cak ya? Baru lihat ke kamera, Cak ya. Oke. Pakintaki. Iya. Pakintaki. Iya, luar biasa. Pakintaki. Iya, sudah oke, luar biasa ini. Harus 3 kali ya ganjil. Pakintaki. Iya. Bersamaan, Cak. 1, 2, 3. Pakintaki. Oke, luar biasa. Berikan aplaus dong buat Caimin, keren banget. Saatnya bilang kamu kelas.